Cara berhemat yang terbukti sudah berhasil. Berhemat menjadi salah satu cara untuk mengelola keuangan supaya lebih terkontrol sehingga Anda tidak lagi melakukan sesuatu yang merugikan. Tetapi terkadang karena kebutuhan yang memang cukup besar dan tidak bisa terhindarkan, berhemat bisa saja menjadi beban dan justru terabaikan. Jangankan buat berhemat, untuk kehidupan sehari-hari saja masih kurang. Mungkin hal itu yang terlintas dalam pikiran, tetapi ada juga sebagian orang yang mampu berhemat dan menjalani kehidupannya dengan baik tanpa masalah. Berikut beberapa cara berhemat yang sudah terbukti berhasil. Nomor 1. Buat tujuan yang jelas. Siapapun bisa berhemat tetapi tak semua orang bisa melakukannya dengan konsisten. Apalagi bila tak disertai dengan rencana juga goal yang jelas. Hal ini penting karena, dengan adanya rencana membantu Anda untuk tetap fokus berhemat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya saja untuk membeli rumah, kendaraan, tabungan pendidikan anak maupun tabungan pensiun hingga tabungan darurat. Seharusnya berhemat bukanlah suatu yang sulit jika didasari dengan niat dan tujuan serta motivasi yang tinggi. Tak perlu melakukan penghematan secara ekstrim hingga menyebabkan Anda kesulitan mengatur keuangan bulanan yang wajibnya harus dikeluarkan. Karena sejatinya berhemat itu esensinya bukannya hanya untuk menyimpan uang semata dengan menyisihkan sebagian penghasilan tetapi juga bisa dialokasikan untuk berbagai macam keperluan. Bukannya dengan memangkas habis pengeluaran hingga kebutuhan utama tidak terpenuhi. Rencana dan goal yang matang akan memudahkan langkah penghematan sehingga bukannya semata memangkas penghasilan saja tanpa tujuan yang jelas. Nomor 2. Ketahui kemana uang dihabiskan. Mengatur keuangan meski terlihat mudah tetapi bila tidak ada rencana yang jelas, maka akan cukup sulit dilakukan bahkan jauh dari kata berhasil. Jika goal dibuat untuk tujuan jangka panjang, maka anggaran dibuat untuk jangka yang lebih pendek. Misalnya dengan membuat anggaran belanja bulanan yang akan memperlihatkan dengan jelas kemana rupiah yang Anda keluarkan setiap harinya. Buatlah anggaran belanja yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan bulanan. Termasuk menghitung setiap pemasukan juga pengeluaran untuk belanja bulanan, belanja baju, membayar tagihan listrik dan pinjaman KPR juga keperluan lainnya. Anggaran yang dibuat sesuai kebutuhan dan jumlah penghasilan yang dimiliki. Bisa membantu Anda berhemat dengan mudah. Nomor 3. Lakukan dengan konsisten. Apapun yang dilakukan meskipun memiliki tujuan yang baik, tetapi jika tidak dilakukan dengan konsisten maka akan sia-sia saja, termasuk jika ingin berhemat. Melakukan penghematan tidak perlu secara ekstrim sehingga bikin kaget dan akhirnya tidak dilanjutkan karena tidak mampu melakukannya. Tetapi hemat bisa diawali dengan hal yang kecil bahkan sesuatu yang dianggap kurang penting, misalnya seperti menyimpan uang koin 500-an. Nominalnya memang kecil, tapi coba bayangkan ketika uang tersebut disimpan setiap hari selama setahun. Setidaknya bisa terkumpul 182.000 dalam setahun jika Anda menyimpan koin 500-an. Bayangkan bila nominalnya lebih besar. Berhemat merupakan sebuah gaya hidup yang harusnya disadari tujuannya, dan sikap konsistenlah yang membuatnya semakin terasa hasilnya jika dilakukan bersamaan. Nomor 4. Lakukan sejak dini. Berhemat memang soal yang mudah ketika diucapkan, tetapi terkadang merealisasikannya bisa sangat sulit dilakukan. Oleh karenanya, jika ingin berhasil dalam berhemat maka lakukanlah sejak dini. Lantas mengapa? Karena, berhemat bukan perkara sekedar menyisihkan uang tetapi merupakan kebiasaan yang menjadi gaya hidup. Yang dilakukan terus-menerus bisa membentuk karakter. Sehingga terkadang ada orang yang boros dan hemat, karena karakter yang ia bangun sejak awal. Semakin dini perilaku dan kebiasaan berhemat ditanamkan, akan semakin menunjukkan hasil yang maksimal. Nomor 5. Cerdas dalam berinvestasi. Setelah melakukan berbagai cara untuk menghemat, sekarang saatnya Anda mulai memikirkan untuk menginvestasikan apa yang telah Anda hemat. Investasi memegang faktor yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan agar tidak tersimpan sia-sia. Sebab, apa artinya berhemat dan menabung uang Anda jika tidak diarahkan untuk investasi yang cerdas? Banyak pilihan investasi yang bisa Anda pilih, mulai dari pembelian properti,
saham, bisnis dan masih banyak lagi lainnya. Karenanya jangan sembarangan memilih investasi, sebab banyak beredar investasi bodong di luar sana sehingga harus dipastikan dengan benar dan terperinci kemana uang Anda diinvestasikan. Pilih yang minim risiko dan memiliki perincian yang jelas. Nomor 6. Kurangi gaya hidup berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu sesungguhnya bukan hal yang baik, termasuk dalam mengelola keuangan. Kalau yang berlebih penghasilannya itu baru bagus, tetapi kalau yang berlebih itu pengeluarannya, bagaimana? Hal ini yang tidak boleh terjadi. Sebab, jika diteruskan sikap hidup yang berlebihan bisa membuat Anda terlilit hutang. Misalnya, ingin membeli perabotan baru tetapi karena uang yang dimiliki tidak cukup maka memutuskan untuk berhutang. Hal tersebutlah yang tidak perlu, karena merupakan gaya hidup berlebihan yang bisa membuat Anda terlilit hutang tidak ada habisnya. Ini karena berhemat bukan saja mengurangi pengeluaran, tetapi juga bijak dalam membelanjakan uang. Nomor 7. Jangan merasa terpaksa. Berhemat akan lebih efektif jika dilakukan tiap hari, karenanya jangan pernah merasa terpaksa untuk melakukannya. Bangun sebuah mindset dalam diri Anda, bahwa berhemat bukanlah sebuah penyiksaan tetapi sebuah tantangan untuk menjadi lebih baik terutama dalam hal keuangan. Tak ada yang lebih baik dalam memberi nasihat selain diri sendiri, karenanya memiliki pemikiran yang positif terhadap kegiatan berhemat sangatlah penting. Bila sebelumnya terbiasa dengan sesuatu yang sesuka hati semaunya sendiri, maka mulailah mengurangi sedikit demi sedikit gaya hidup konsumtif Anda. Jangan terlalu drastis atau ekstrim lakukan secara perlahan dan konsisten. Karena perubahan besar terkadang hanya bertahan sesaat apalagi dalam berhemat. Karena gaya hidup hemat atau irit identik dengan hidup susah. Makanya nikmati prosesnya, karena ini bagian perubahan gaya hidup menuju finansial yang terencana bukannya tersiksa. Sekali lagi pemikiran tersebut harus benar-benar dihilangkan. Nomor 8. Jangan sepelekan hal kecil. Terkadang ada banyak kebiasaan yang tanpa disadari membuat Anda menjadi cukup konsumtif dan akhirnya membuat pengeluaran membengkak. Untuk itu lakukan evaluasi dan jangan sepelekan setiap rupiah yang Anda keluarkan. Bukan berarti pelit, tetapi Anda perlu tahu kemana uang tersebut dibelanjakan atau dipergunakan. Hal-hal kecil seperti menyimpan uang receh kembalian belanja, mematikan listrik saat tidak digunakan, memasak sendiri di rumah memang terlihat sepele. Tetapi kegiatan ini merupakan langkah awal melakukan penghematan, yang mungkin tak Anda sadari tetapi memiliki efek yang luar biasa. Nomor 9. Jangan suka pamer. Sebuah barang atau benda dengan nilai yang fantastis memang kadang memberikan prestige tersendiri bagi pemiliknya. Terkadang hal ini membuat beberapa orang lantas menghambur-hamburkan uangnya hanya untuk memiliki benda tersebut dengan alasan yang sebenarnya kurang begitu penting. Hal ini karena sifat dasar manusia itu sendiri yang ingin diakui, sehingga apapun cara dilakukan agar mendapat pengakuan. Termasuk dengan membeli benda dengan harga yang tak biasa meskipun tidak penting, bahkan cenderung kurang bermanfaat. Berbelanja sesuka hati boleh saja, namun ingat apa alasan utama di baliknya. Jangan hanya untuk pamer atau show off, tetapi lihat lebih jauh kebermanfaatannya. Bijak dalam membelanjakan uang merupakan kunci utama dalam berhemat. Nomor 10. Jauhi lingkungan yang boros. Karakter dan kebiasaan terbangun dari lingkungan, termasuk sifat dan kebiasaan yang konsumtif. Meskipun keinginan berhemat dalam diri sendiri sudah besar, tetapi jika lingkungan kurang mendukung maka hal tersebut bisa sangat sia-sia saja. Apalagi jika penghematan akan cukup sulit dilakukan bila lingkungan tidak memberikan dukungan maksimal. Seperti keluarga ataupun sahabat yang lebih suka menghamburkan uang ketimbang menyimpannya untuk kebutuhan lain yang lebih berharga. Beri pengertian pada mereka, meski tidak mudah awalnya tetapi jika Anda konsisten bukan tidak mungkin mereka juga bisa turut mengikuti jejak Anda dalam berhemat.